Pemerintah daerah yang terimbas bencana banjir dan longsor berjibaku menangani korban dengan keadaan yang serba terbatas. Belum lagi pemirsa, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum terjangkau bantuan logistik. Lalu seperti apa kondisi penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Pak Bupati, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anggi. Selamat malam. Selamat malam Pak Bupati, bagaimana Ya, kondisi terkini Pak di sana Pak? ya. Terima kasih. Tentu kami menyampaikan situasi di Tanah Datar pasca bencana banjir bandang. Ada di satu kecamatan itu yang parah dengan banjir bandang 8 titik, ya, yang menghanyutkan rumah lebih kurang 80 rumah, ya, di sana. Berawal kami di tanggal 24 itu dilaporkan ada jembatan yang kena banjir bandang, Galodo istilahnya di sini. Langsung kami mengevakuasi seluruh masyarakat, lebih kurang 5.000 orang di dalam itu. Setelah evakuasi, malamnya dan 2 malam berikutnya terjadi banjir bandang besar sekali, besar. Sehingga masyarakat kami bisa terselamatkan nyawanya di lokasi 3 desa tersebut, ya, 3 nagari istilahnya. Nah sekarang pasca penanganan uh, bencana di Tanah Datar, kami melakukan mobilisasi sumber daya untuk penyelamatan dan evakuasi. Itu yang kami lakukan. Dan kedua, pendistribusian logistik pada tempat pengungsian yang kami buat di seberang. Karena ini lokasinya di pinggir Danau Singkara. Karena akses putus, kami melakukan evakuasi dan melakukan pendistribusian logistik itu melalui perahu, baik itu perahu karet maupun perahu fiber. Nah, setelah itu juga kami bagaimana sekarang ini percepatan pemulihan akses transportasi dan tentunya komunikasi. Alhamdulillah bantuan-bantuan sudah mulai berdatangan. Dan yang terakhir, kami menggerakkan seluruh desa-desa yang ada di Tanah Datar itu dengan namanya relawan itu kita gerakkan untuk gotong royong pembersihan rumah-rumah yang terdampak Baik. bencana di luar yang hanyut tadi. Jadi yang rusak berat itu banyak juga di tempat kami, itu lebih kurang 150 unit rumah itu rusak berat. Baik. Begitu Mas Mas Andi yang kami lakukan, ya, Ya. bagaimana kami bekerja secara cepat, tepat, dan terorganisir dengan dibentuk struktur komando atau posko penanganan tanggap darurat, yang mana di situ saya, Dandim, Kapolres, ya, yang jadi satu posko di baik di lapangan maupun di tempat di posko induk. Jadi kami bergerak dan mulailah bantuan dari PMI, Batalion, Brimob, dan juga relawan-relawan Badan SAR turun semuanya. Dan itu saya komandai semua sehingga satu komando kami bisa bersama-sama mengerjakan dengan cepat. Baik, Pak Bupati, apakah sampai saat ini masih ada daerah yang terisolasi, Pak? Iya, ya, ini masih ada PR kami, ada 3 dusun yang terisolasi, yang mana kami masih mengantarkan makanan itu pakai tali, ya. Oke. Yang kedua memakai perahu di ujung perbatasan Tanah Datar dengan Kabupaten Solo. Dan ini tadi saya baru tiba ini bersama tim sudah membuat jembatan darurat yang penting motor bisa lewat dulu. Dan insya Allah isolasi ini kami targetkan 1 sampai 3 hari ke depan sudah bisa kami tembus, dan tentunya bisa mendistribusikan logistik dan tim kesehatan dan trauma healing ke lokasi-lokasi yang terdampak isolasi. Dan yang sisanya warga-warga kami titipkan di 20 tempat pengungsian dan diisi dengan 20 dapur umum sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Demikian Mas Andi. Baik, Pak Bupati, jadi masih ada wilayah yang terisolasi namun sudah bisa ada akses ya Pak untuk memasukkan bantuan logistik, begitu ya Pak? Betul, kalau melalui tali itu cepat, tapi kalau jalan kaki itu kita memakai waktu 1,5 jam untuk tiba di pakai kuli panggul begitu. Yang satu dengan kapal perahu itu lebih kurang 35 menit tiba di lokasi itu. Dan insya Allah yang kami lakukan ini sudah berjalan sehingga logistik, ya, keperluan utama dan obat-obatan, keperluan bayi, keperluan perempuan dan semua itu sudah tiba di lokasi pengungsian pada saatnya dan tepat waktu.
Baik, Pak Bupati, apakah jumlah korban dan kerusakan sudah terdata dengan baik atau ini masih pendataannya masih terkendala, Pak? Untuk sementara korban jiwa kami ada 3, itu di lokasi Padang Panjang, kebetulan warga Ya, kami, itu Jembatan Kembar, begitu dinas karena anggota TNI dan memang warga Tanah Datar, keluarganya sedang berdinas, sedang evakuasi warga ke Timbun. Dan satu warga kami sedang pergi mengungsi, melintas itu kena banjir bandang. Dan satu ada di tak jauh dari situ, di sebelah kecamatan itu tertimbun longsor sedang gotong royong. Itu warga kami yang meninggal data sampai saat ini. baik. Pak Bupati, apakah Pemkab ini masih mampu menangani situasi ini dengan sumber daya yang ada atau butuh bantuan lebih dari pusat? Ya, kami paham bencana ini bukan hanya tanah datar. Di Sumatera Barat, Ya, di Agam, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan. ya, Kami berapa hari kemarin itu kami mandiri, Mas Anggi. oke, Mandiri artinya bantuan tidak bisa masuk, apapun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena akses ke tempat kami juga putus. Ya, seperti Lembah Andai jalan putus, di Solo jalan putus. Jadi kami harus mengandalkan kemampuan atau yang ada di tempat kami bersama-sama. Nah, kami bisa lewati mulai tanggal tanggap darurat kami tetapkan, kami bisa lewati dan alhamdulillah sekarang sudah bantuan pada berdatangan dan itu sudah membuat kami terus terang agak lega sekali ya. Sudah bisa ada kendaraan masuk ya, sudah bisa juga perantau-perantau kami pulang kampung mengantarkan bantuan karena kemarin tutup akses. Dan sampai saat ini kami masih bisa menangani bencana di Kabupaten Tanah Datar ini. oke, baik. Pak Bupati, ada kawasan Megamendung yang kemarin juga hancur ya, Pak. Kemudian ini bagaimana kondisinya sekarang? Lalu apakah jalan-jalan yang kemarin sempat dibersihkan materialnya sekarang sudah bisa dilewati secara umum, Pak? Ya, terima kasih. Megamendung kawasan itu memang terletak di Kabupaten Tanah Datar, itu akses utama urat nadi perekonomian pemerintah Sumatera Barat itu langsung ke Riau. Itu sekarang kami bersama Menteri PU dan kemarin sudah dikunjung Menko Infrastruktur, itu ditarget dalam seminggu ini sudah bisa dilewati oleh Oke, kendaraan kecil sementara oke. sehingga akses bisa berlalu. Tetapi untuk pekerjaan besarnya itu kemungkinan memakan waktu sampai paling lama 6 bulan, Mas Anggi. Baik, baik. Pak Bupati, kita sama-sama berdoa semoga semakin baik kondisi di lapangan, semakin banyak jalan-jalan yang kemudian bisa diakses begitu ya. Pak Bupati, terima kasih Pak atas waktunya di malam hari ini. Mohon Selamat doanya. pagi. Terima kasih Mas Anggi. Mohon doa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.